Bapak Ibu sekalian, keputusan kita hari ini akan menulis masa depan kita. Kalau kita salah berbuat keputusan, masa depan kita berubah. Itu pun masih bisa dirubah lagi. Kita segera memperbaiki diri. Itulah sebabnya, perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Sebab itulah yang membentuk iman kita. Dan iman itulah yang akan menentukan masa depan kita. Apakah kita ada di jalan Tuhan atau tidak, adalah keputusan kita. Keadaan kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita masa lalu. Perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Masa depan kita akan tergantung dari bagaimana kita menjalani hidup. Melakukan melalui hidup kita hari ini. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Kita tidak ditentukan Tuhan apakah kita mencintai Tuhan atau tidak. Kitalah yang menggerakkan diri kita. Apakah kita merindukan Tuhan atau tidak. Sikap seperti pemazmur ini bukan ditentukan Tuhan. Itu adalah sikap yang lahir dari hati yang tulus. Mengerti ya kita semua ya, amin ya. Kita harus memiliki hati seperti pemazmur ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, tapi itu tidak apa-apa, Engkaulah gunung batuku. Amin ya Bapak Ibu ya. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Sekalipun hatiku, dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap.
Shalom, dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah di hari ini, mari kita satukan hati kita, kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami. Meskipun saat ini kami masih belum bisa berkumpul bersama, tapi kami percaya Tuhan, Engkau nyata, Engkau tetap bisa kami rasakan. Saat ini kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Saat ini kami ingin menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan pujian penyembahan kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami buka ibadah ini. Amin. Hanya karena Engkau ya Bapa, aku ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya karena Engkau Bapa, ada hari ini, cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Katakan bersama, ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milik-Mu, hanyalah bagi-Mu. Ku bersyukur dimiliki-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami dimiliki Engkau. Mari sama-sama. Hanya karena Engkau Bapa, hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau ya Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku.
ku bersyukur dan bersyukur. Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel, ya Tuhan. Dan bersyukur Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang memiliki kami. Sebab Engkau yang membuat segalanya menjadi baik bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami rindukan kehadiran-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami saat ini menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, izinkan setiap kami menaikkan pujian penyembahan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siap meninggikan nama-Mu lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Kita berikan tepuk tangan dimanapun saudara berada. Kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, selamanya Engkau baik Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Kita masuk ke ruangnya Tuhan. Yes! Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini, sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Yesus.
Tuhan. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sama-sama. Sebab Dia baik, yes, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kasih setianya kekal selamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan terus tinggikan nama Tuhan. Kami mau terus berjalan bersamamu Bapa. Sekalipun banyak pencobaan, sekalipun banyak kesukaran. Sama-sama katakan. Jalan tak selalu rata. Kadang harus mendaki gunung yang tinggi. Lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Sekali lagi katakan. Jalan tak selalu rata. Ya Tuhan, kadang harus mendaki gunung yang tinggi. Lembah yang curam, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Katakan. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lelah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Kami sanggup menanggung semua bersamamu Tuhan. Walaupun jalan tak selalu rata. Dengan sukacita katakan. Jalan tak selalu rata. Kadang harus mendaki gunung yang tinggi. Lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lelah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersama. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Katakan. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Katakan. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lelah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu.
Hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jaga hati kami Tuhan. Jaga hati kami. Terima kasih Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia. Pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jagaku Tuhan, sama-sama katakan, jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia. Pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia. Pegang tangan, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Katakan sekali lagi, ku percaya. Ku percaya Kau setia. Pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sampai sempurna. Sampai sempurna. Sampai sempurna. Sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Shalom, saudara sekalian, umat Tuhan dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di minggu pagi ini
dan kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan mendengar firman kebenaran dan merefleksikan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur tidak henti-hentinya. Karena kalau kami perhatikan hidup kami, semuanya hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini pun menjadi anugerah buat kami, agar setiap kami boleh mengerti lebih dalam makna hidup kami. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati channel gereja-Mu di tempat ini, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua pernah lahir dari rahim ibu kita, mama kita, mami kita. Tentu sekarang kita semua berbeda-beda. Ada yang masih remaja, pemuda, yang dewasa, bahkan ada yang sudah tua. Tetapi kita perlu ingat proses kita sejak lahir sampai hari ini. Sekali-sekali kita mesti merenungkan fakta yang sudah berlalu, agar kita bisa menyongsong masa depan dengan lebih benar. Sebab kita bisa belajar banyak dari masa lalu kita. Baik itu kesalahan yang kita perbuat maupun langkah-langkah yang tepat. Ketika kita lahir, kita tidak bisa apa-apa. Bahkan ketika mata kita terbuka pun, kita belum bisa melihat loh Bapak Ibu. Tentu saudara tidak ingat. Tapi kalau kita perhatikan bayi baru lahir, matanya memang terbuka, tetapi sebenarnya belum bisa melihat apa-apa di hari-hari pertama itu. Kemudian lama-lama mulai bisa melihat. Tapi semuanya juga tidak berarti apa-apa baginya. Ya baru belajar, semua belajar dari nol. Bahkan Tuhan Yesus inkarnasi menjadi manusia, bayi, dari nol juga Bapak Ibu. Bukannya tiba-tiba Tuhan mengerti Taurat, mengerti firman. Bukan, dari nol semuanya. Termasuk kita semua. Ketika masih bayi, sang bayi ini menyusahkan orang tuanya. Setiap saat ingin minum air susu ibunya. Malam hari ibunya tidak cukup tidurnya. Sang ibu sangat mengasihi anaknya, tapi anaknya belum bisa mengasihi ibunya. Belum bisa sama sekali. Anaknya hanya menggunakan instingnya untuk mencari ibunya, perlindungan ibunya, kasih dari ibunya. Menyusahkan orang tua, sehingga seorang ibu seringkali sakit fisiknya karena memperhatikan sang bayi. Tetapi ibu ini suka sekali terhadap bayinya, lucu, menyenangkan. Kita dulu lucu saudara, ketika masih bayi, menyenangkan. Tidak ada jahatnya sama sekali. Gak tahu kalau hari ini saudara bisa menjadi jahat. Bisa menjadi tidak menyenangkan. Kita perlu merenungkan dulu kita menyenangkan. Lucu masih bayi, meskipun menyusahkan orang tuanya. Yang dibutuhkan seorang bayi hanyalah kasih dari orang tuanya, khususnya mamanya. Pelukannya, gendongannya. Terutama air susu ibunya. Sang bayi merasa aman di pelukan sang ibu. Kasih ibu begitu luar biasa. Dan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya cinta kasih manusia itu, rancangan Tuhan itu luar biasa. Baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya sama, seorang ibu memiliki naluri mengasihi bayinya.
Sang bayi belum mengerti kasih Tuhan. Orang tua ada dua macam. Orang tua yang mengenal Tuhan akan mendidik anaknya di dalam Tuhan. Orang tua yang belum mengenal Tuhan akan mendidik anaknya sebaik-baiknya yang ia tahu. Bayangkan betapa cintanya orang tua pada sang anak. Akan berusaha mengajar dengan kebaikan yang dia mengerti semaksimal mungkin. Sehingga sang bayi ini dari waktu ke waktu mulai membesar, mulai panjang ya. Karena belum bisa tinggi kan, tidur terus jadi mulai memanjang. Sampai akhirnya sang bayi ini sampai pada tahapan balita. Sang balita mulai mengenal orang tuanya lebih baik dari sebelumnya. Ia senang bermain dan belajar. Polos, tulus, mulai sekolah. Sekolah pun ia menyenangkan, lucu bagi gurunya. Ia begitu tulus gitu. Kadang-kadang ia teriak, "Bu guru, saya mau bicara." Tulus. Mengapa ya orang dengan berjalannya umur makin tua, ketulusannya makin hilang, makin tidak lucu. Sebagian besar malah jahat, mengerikan. Makanya kita perlu membayangkan dulu bayi, kemudian balita, mulai sekolah, membutuhkan biaya, orang tuanya lagi yang harus mengeluarkan biaya, bekerja keras. Sang orang tua tidak pernah hitungan loh sama anak. Gak ada orang tua yang hitung-hitungan sama anak. Hendaknya ini diingat terus oleh sang anak sampai ia mati. Harusnya ya. Kemudian berkembang terus menjadi remaja. Ia mulai bergaul dengan teman-temannya. Ia mulai bandel. Berani melawan orang tuanya. Ia belum mengerti apa yang ia perbuat. Ia berani ngata-ngatain orang tuanya. "Mama cerewet. Papa tidak mengasihi aku. Pergi terus, bekerja terus," katanya. Mulai komplain dia terhadap orang tuanya. Ia lebih suka mendengar kata-kata teman-temannya. Sang orang tua mulai kehilangan. Kalau dahulu bayi dan balita selalu mencari orang tuanya. Ketika remaja mulai tidak mau dekat-dekat orang tuanya. Pada umumnya demikian. Kemudian menjadi pemuda-pemudi, apalagi. Mulai nggak mau diajak pergi sama orang tuanya. Karena mulai mempunyai acara sendiri dengan temannya. Apalagi kalau sudah mulai pacaran. Yang dipikirkan hanya pacarnya terus. Padahal ya belum bisa makan sendiri aja belum bisa. Sebenarnya ia sedang mencari jati diri, siapa dirinya. Ia sedang mencari siapa dirinya. Ia sedang membentuk pribadinya. Inilah masa-masa yang rawan. Kalau ia dibentuk oleh lingkungannya yang fasik, ia akan menjadi orang fasik. Kalau ia dibentuk oleh lingkungannya yang baik, ia akan menjadi orang yang baik. Demikian berjalan terus. Sampai akhirnya ia mulai dewasa. Ketika dewasa, ia menikah. Punya anak. Persoalan pun datang. Banyak orang ketika menikah bukannya bahagia, tapi malah menghadapi banyak persoalan. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan macam-macam. Kesehatan, di pekerjaan, di bisnisnya.
Waktunya, pikirannya tersita oleh itu. Sehingga orang tua yang makin tua, makin merasa kesepian. Ditelepon saja mulai jarang. Ya, ini menyedihkan loh. Ini pola yang umum, saudara sekalian. Tentu ada beberapa pola yang berbeda satu sama lain. Tetapi ini adalah pola yang umum. Ya. Jadi kita perlu merenungkan hal ini. Jangan lupa diri, lalu mabuk dengan persoalan dunia ini. Ketika remaja sampai dewasa, ia sangat dipengaruhi oleh apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat. Zaman sekarang zamannya sosial media. Sosial media sangat mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Apalagi kalau ia mendengar hoax di internet. Kemarin ada yang tanya saya, seorang ibu. Pak, saya sudah divaksin 2 kali. Sekarang setelah saya mau divaksin booster, saya ketakutan, Pak. Saya mendengar khotbah ini loh, Pak, dikirim ke saya. Itu doktor teologi itu padahal. Dikirim ke saya. Saya bilang, ini orang ngaco ini Bu, jangan didengar. Ini orang tidak mengerti apa-apa ini. Sebab dia mengajarkan jangan mau divaksin, saudara. Itu ada chipnya. Itu terus yang dibicarakan. Itu doktor teologi loh. Kalau saya sebut namanya, saudara pasti tahu. Saya bilang orang ini ngaco ini Bu. Jangan pernah didengarkan. Coba bayangkan kalau seorang remaja, pemuda, bahkan dewasa, mendengar khotbah yang hoax, rusak bukan pikirannya. Jangankan jadi berkat, normal saja tidak. Dunia ini penuh dengan kegelapan, saudara. Saudara jangan gampang percaya dengan seorang pengkhotbah. Diperiksa terhadap Alkitab. Makanya orang yang peka akan bisa membedakan roh. Apakah ini kebenaran atau kepalsuan. Saat ini banyak sekali orang khotbah hanya untuk mencari subscriber, follower. Hanya ingin terkenal, tidak takut Tuhan. Ya. Ingat, anak-anak kita, saudara-saudara kita, itu dipengaruhi oleh apa yang ia dengar. Jangan sampai warna kehidupan kita ini diwarnai oleh hoax. Atau oleh ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Jangan. Ada orang yang berpikiran, anaknya karena tidak pintar, memang sudah takdir Pak. Salah. Tidak pintar itu ada sebabnya, bukan takdir. Tuhan tidak pernah menakdirkan manusia itu bodoh, atau sesat, atau binasa. Manusia diberi akal budi, diberi kecerdasan supaya bisa belajar. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan sarana-sarana. Dalam kasus tertentu Tuhan intervensi dalam hidup seseorang. Menunjukkan suatu mujizat agar manusianya sadar. Lalu mencari Tuhan. Begitu. Jangan menyerah, saudara. Ada amin ya semua ya. Masa depan belum terjadi. Masa depan tergantung respon kita terhadap anugerah Tuhan. Tuhan menyertai kita supaya kita meresponi anugerahnya. Supaya kita mengarahkan diri kita ke depan. Judul atau tema khotbah ini adalah kaleidoskop kehidupan. Kehidupan kita. Mari kita renungkan baik-baik. Selama kita hidup sampai hari ini, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat selama ini, pasti tidak semuanya benar. Pasti ada yang salah. Pasti. Dewasa ini, kalau umur sudah dewasa, akhirnya akan menjadi tua, sudah pasti. Tidak ada orang yang tidak menjadi tua.
Yang masalah adalah orang ketika muda tidak belajar. Sehingga ketika usia tua datang, ia belum berubah. Sudah agak terlambat sebenarnya. Sebab untuk berubah itu perlu waktu lama, perlu kerja keras, perlu praktek. Jangan menunggu sudah tua. Kalau sudah tua itu biasanya banyak persoalan, saudara. Persoalan ekonomi ketika seseorang pensiun dari pekerjaannya, ekonominya masalah. Biasa terima gaji, lalu tidak terima gaji. Anak-anak sudah besar, tapi tidak sayang orang tua. Masalah loh, tragis ini ya. Ini banyak terjadi. Itulah kalau orang-orang tidak takut Tuhan. Jadi anak tidak sayang orang tua. Jangan bicara soal kebenaran atau Tuhan. Kalau seorang anak tidak sayang orang tuanya, dia pasti tidak sayang Tuhan. Pasti dia cari Tuhan hanya untuk mencari berkatnya. Itu bukan cinta Tuhan. Itu cinta diri sendiri sebenarnya. Kalau sudah tua biasanya kesepian. Sudah tinggal berdua lagi seperti dahulu. Anak-anak sudah besar, sudah pindah keluar kota, sudah menikah, hidup sendiri. Ada anak-anak yang hidupnya ngumpul dengan orang tua. Mestinya tidak kesepian lagi. Tetapi persoalannya diganti. Mertua dengan menantu ribut. Manusia itu suka cari masalah memang. Menantu perempuan biasanya ribut dengan mertua perempuan. Ini persoalan klasik ini. Seumur hidup manusia nggak bisa damai. Tidak mengerti kebenaran. Ribut. Yang dipersoalkan hal kecil-kecil pasti. Aneh-aneh manusia ini. Makanya ya, kita harus belajar sedini mungkin kebenaran. Nanti orang tua menyediakan makanan untuk anaknya, istrinya marah, itu kan bagianku. Aneh ya. Ya kalau orang tua menyediakan makanan ya terima kasih, aku mengerjakan yang lain. Manusia itu memang aneh. Anak cinta sama orang tuanya nggak boleh. Cemburu istrinya. Itu aneh sekali. Orang-orang yang tidak mengerti kebenaran itu memang aneh. Hidupnya meleset, melenceng. Dalam istilah Alkitab, hamartia, hamartano, dosa. Mestinya dia berpikiran begini, tapi dia berpikiran meleset. Ini yang menyebabkan dunia banyak masalah. Termasuk perang dan sebagainya. Itu masalahnya ada di otaknya manusia. Ya. Kalau kita mengenang perjalanan hidup kita, pasti ada masalah, ada suka, ada duka. Mungkin kebanyakan malah duka. Kesulitan. Apalagi kalau sudah tua, punya persoalan kesehatan. Kesehatan ini memang masalah loh. Manusia boleh berusaha hidup sehat, dengan olahraga, menjaga makanan, minuman. Ya bisa sih mengulur umur, tidak banyak, 10 tahun, 20 tahun paling. Lebih sehat ya. Tapi kalau sudah sakit, kita bingung juga loh solusinya apa. Mertua saya yang di kampung lagi sakit parah. Dan dia telepon sama istri saya beberapa hari yang lalu. Mungkin papa sudah tidak lama lagi. Mungkin sudah berasa mungkin ya. Tapi puji Tuhan, dahulu ia sembahyang itu loh. Yang patung-patung dan sebagainya itu. Di saat-saat terakhir begini dia tanya. Minta didoakan kepada Tuhan Yesus. Dia mau sembahyang lagi, dia tanya kepada gembala yang di sana. Tuhan marah nggak ya kalau aku sembahyang? Ada banyak orang tidak mengerti.
Kalau tidak mengerti masih lumayan. Ini banyak yang sudah mengerti firman, tapi kejahatan jalan terus. Nafsu angkara dilampiaskan terus. Licik, mabok dia. Kesetanan, itu aneh namanya. Kalau orang tidak kenal Tuhan ya kita masih mengerti. Malahan banyak orang tidak mengenal Tuhan aja baik moralnya. Jangan bicara keselamatan bukan karena moral baik. Memang, tapi kalau kau tidak baik, kau tidak selamat. Artinya kau menghina Tuhan. Dianugerahi tapi tidak mau hidup benar. Ya. Kalau orang sudah tua biasanya dia melihat cucu happy gitu ya. Tapi kalau sudah tua itu biasanya merasa benar, sudah tidak bisa dinasihati. Kaku. Ini yang membinasakan. Masih muda belajar, maunya sendiri, bandel, udah tua kaku. Belum benar sudah kaku. Ini masalah. Kaleidoskop manusia pada umumnya seperti itu, saudara. Dan akhirnya tinggal menunggu pembaringan terakhir. Mati. Kalau kehidupan hanya seperti ini, ya, itu tragis. Nggak menyenangkan. Senang Pak, kaya. Apa yang bisa dinikmati dengan kekayaanmu itu? Cuma sebentar. Paling 10 tahun, 20 tahun, habis itu sakit, tua. Amin ya. Saya menulis di sosial media tentang kenangan masa lalu. Terkadang kita mengenang orang-orang yang pernah bersama kita, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Orang-orang yang sudah berumur pasti mengalami hal itu. Entah itu orang tua kita yang kita cintai, entah itu pasangan hidup kita, bahkan ada yang anak lebih dahulu mendahului. Entah itu teman-teman kita, sahabat kita, teman sepelayanan. Dulu ada di sini pemain keyboard kita, Nathan ya, sudah dipanggil pulang Tuhan lebih dulu. Kenangan masa lalu ini terkadang menyedihkan. Kemarin saya melayani tutup peti ya, dan kremasi. Anak yang ditinggal mamanya ini begitu sedih luar biasa. Saya bisa membayangkan sih hal itu. Sebab saya juga pernah mengalami. Semua kita akan pernah mengalami atau akan mengalami. Ya. Air mata pun sudah kering. Saking sedihnya. Tetapi mereka tidak akan pernah kembali lagi. Orang-orang yang kita kasih itu hanya menjadi kenangan masa lalu. Makamnya pun sudah terlihat tua. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengubah apa yang telah berlalu. Tetapi saudara, masa depan belum terjadi. Itu ingat, masa depan belum terjadi. Sehingga kita dapat melakukan banyak hal yang belum kita lakukan menuju masa depan. Memang orang-orang yang kita kasih yang telah mendahului kita tidak akan pernah kembali. Tetapi ingat, kitalah yang akan menyusul ke sana. Inilah kebenarannya. Oleh sebab itu, saudara yang masih dalam keadaan sedih, duka, ingatlah kebenaran ini. Kitalah yang nanti menyusul mereka dan bertemu kembali di sana. Kalau kita orang percaya, kita akan bertemu di Firdaus, di tempat yang nyaman, bersama mereka lagi dan bersama Tuhan tentunya. Makanya kita harus bersiap-siap hari ini. Kalau kita memperhatikan bagaimana kita hidup sejak bayi, mestinya kita sudah belajar banyak ya. Dari banyak kesalahan yang kita sudah lakukan. Setiap kita pasti menghadap tahta pengadilan Kristus, pasti.
Jangan hidup seperti orang yang mabok. Banyak orang hidup seperti tidak berakal budi. Seperti orang yang tidak merindukan surga. Seperti orang yang merindukan neraka. Sebagian lagi tidak percaya ada surga dan neraka. Tapi kita semua, mari kita renungkan pagi ini. Selama ini apa yang kita prioritaskan dalam hidup kita? Apa, saudara? Fokus kita apa dari hari ke hari? Kemana diarahkan hidup kita selama ini? Kapan kita berbuat sesuatu untuk Tuhan? Coba ditanya baik-baik. Padahal dari bayi sampai nanti kita mati, mungkin hanya sekitar 70 tahun atau 80 tahun saja. Kalau kita menjaga kesehatan dengan serius mungkin sampai 90 tahun. Kalau saya mohon sama Tuhan sampai 90 tahun. Sebab saya mau bekerja untuk Tuhan. Membayar kesalahan saya di masa lalu. Hidup untuk diri sendiri. Saya mau sekuat tenaga sampai akhirnya menutup mata. Seharusnya kita semua sudah mengalami apa yang sudah lewat. Jangan acuh tak acuh. Ayo kita belajar. Mari kita belajar. Kita baca Pengkhotbah. Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat 7-8. Dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau orang benar kembali. Kalau orang fasik gak kembali. Dia dibuang ke Hades. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, sebenarnya semuanya ini sia-sia. Jika tidak kita persembahkan untuk Tuhan. Makanya dengan apa kita mendidik anak-anak kita? Dengan apa kita dididik selama ini? Sampai kita dewasa ini. Dengan apa? Kalau kita ingat-ingat ya, kita dulu dididik bukan dengan firman. Macam-macam setiap kita. Mari kita ingat-ingat. Dan kita ambil hikmatnya. Bagi yang masih memiliki anak, masih kecil, didik anak-anak. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada nggak orang yang menghina hikmat dan didikan? Ada. Kalau kita bicara kebenaran, itu teori katanya. Nah, itulah orang-orang yang mencemooh didikan. Mencemooh didikan dan hikmat. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Alkitab sudah memberikan satu pedoman. Bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita. Dan bagaimana kita dulu dididik kalau salah, sekarang didik. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Better late than never. Kita baca Ulangan 6 ayat 7. Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa ini yang diajarkan? Ini yang diajarkan ini adalah hukum yang terutama, pedoman bagaimana kita harus hidup. Inilah inti dari semua kitab suci, inti dari kebenaran. Tuhan itu hanya satu. Jangan kamu punya Tuhan yang lain. Jangan kau punya Allah yang lain. Dia hanya satu. Tuhan kita hanya satu, Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain. Ajarkan itu berulang-ulang kepada anakmu. Ketika anakmu itu masih balita, remaja, pemuda, dewasa, bahkan ajari dirimu sendiri sekarang. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus, Pak. Dengan mulut. Dengan perbuatan atau tidak? Ada buktinya atau tidak? Ayat 8-nya jelas. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Itu bukan chip atau barcode. Belajar, saudara. Itu maksudnya pikirkan kebenaran, taruh di dahimu selalu. Taruh di tanganmu, kerjakan. Jadilah anak-anak Allah. Ajari anak kita dengan itu, saudara. Ada amin ya. Seorang anak lahir itu 0. Tergantung orang tuanya bagaimana mendidiknya. Kita menjadi seperti ini karena apa? Karena didikan masa lalu. Karena pengalaman kita masa lalu. Makanya kita jadi seperti ini. Mari kita didik anak-anak kita dalam kebenaran. Kapan mendidiknya? Baik di gereja, di rumah, di kantor. Baik ia mau tidur, mau makan, berdiri, sedang duduk, berulang-ulang, kata Alkitab. Ingat ya. Anak saya yang masih kecil itu, waduh. Kalau tanya sama mamanya, itu orang S1 teologi belum tentu bisa jawab. Saya heran kenapa bisa tanya begitu ya. Tuhan itu datangnya dari mana, Pak? Pak, Ma. Dari Bapa di surga. Mamanya siapa? Pertanyaannya berat-berat loh. Itu pertanyaan teologi itu. Kalau malam tuh sering tanya begitu. Waduh. Bapak Ibu ajari anak Bapak Ibu, bukan teologi maksudnya. Arahkan dia untuk mengerti bahwa kita itu ciptaan. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ingin kita itu jadi orang benar, jadi anak Allah. Jangan bandel. Belajar kebenaran, mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Mengasihi bahkan orang yang tidak kenal. Kalau di jalanan kita lihat ada orang susah gitu ya, aduh Tuhan. Gitu. Jadilah manusia yang normal di mata Tuhan. Jangan abnormal. Banyak manusia hari ini sudah jadi manusia abnormal. Tidak punya nurani. Itu menyedihkan Tuhan itu. Ingat ya, tidak ada kata terlambat. Mulai sekarang, didik anakmu. Didik dirimu sendiri yang dulu salah didik. Apa yang selama ini kita sudah lakukan? Apa coba? Dulu kita didik anak kita dengan apa? Dengan kebaikan bukan? Sekarang harus dengan kebenaran. Ingatlah penciptamu pada waktu engkau muda. Ya, belajarlah kebenaran selagi masih ada waktu. Anak kita itu dididik oleh apa? Pendidikan orang tuanya. Contoh dari kelakuan orang tuanya. Kalau orang tuanya kasar, anaknya pasti kasar. Kalau orang tuanya tidak cinta Tuhan, biasanya anaknya tidak cinta Tuhan. Anak itu melihat orang tuanya. Bagaimana orang tuanya beribadah kepada Tuhan. Kasih contoh yang benar. Sebagian lagi terseret oleh tradisi. Sebagian lagi terseret oleh pergaulan. Saya sudah melihat
Anak-anak yang dididik dalam kebenaran etika biasa. Nanti ketika ia dewasa, ia terseret oleh pergaulan bebas, rapuh. Oleh sebab itu didik anak-anak dalam kebenaran firman. Supaya ia takut sejak awal. Takut akan Tuhan. Dan ia tahu bahwa Roh Kudus menyertainya. Ada Roh Kudus dalam diriku, aku gak mau ngomong sembarangan. Hal-hal sederhana seperti itu harus diajarkan sejak dini. Saudara juga begitu, kalau sudah selama ini salah, ya setiap kita pernah buat salah. Jangan tetap salah. Setiap kita mungkin pernah dididik secara salah juga mungkin. Ya tapi jangan diteruskan, ambil langkah nyata hari ini. Ya, ambil langkah nyata. Kalau dulu sudah salah, ya sekarang jangan salah terus. Mari kita bertobat Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang mengenal kebenaran sudah agak terlambat sih. Kalau ku ingat hidupku dulu Tuhan, dulu sudah pernah hancur. Tapi hari ini, tangan-Mu mengangkat aku, sehingga masa depanku indah. Amin ya Bapak Ibu ya. Hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu, namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru. Masa depanku indah terancang dalam tangan. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani. Bapak Ibu sekalian, lirik lagu ini cocok dengan kebanyakan kita. Hidupku dulu seperti bejana, nyata telah hancur, gak ada artinya. Gelap gulita, tidak menentu. Siapapun kita, kelihatannya terang, kelihatannya sukses, tapi tidak mengerti kebenaran. Seandainya mati, ditolak Tuhan. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara mendengar firman ini, artinya tangan-Mu, tangan Tuhan mengangkat kita semua. Membentuk kita menjadi bejana baru. Jangan menjadi bejana yang rusak. Tuhan mau kita semua menjadi bejana yang baru. Sehingga masa depan kita masa depan yang penuh harapan. Indah di tangan Tuhan. Amin ya. Oleh sebab itu mari kita ingat-ingat terus kebaikan Tuhan. Bayangkan, ia mati untuk kita. Apapun dosa kita di masa lalu, lupakan saudara. Tuhan sudah lupakan. Tapi jangan diulang lagi. Yang kedua, Allah memberikan rohnya, roh Allah, roh kudus. Tinggal dalam diri kita, menyertai kita. Menghibur dikala kita sedih, menguatkan dikala kita lemah, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kita diberi firman-Nya.
firman kebenaran, Alkitab. Belajarlah firman. Hanya itulah yang bisa mengubah pola mindset saudara sekalian. Mengubah kodrat saudara menjadi kodrat duniawi menjadi berkodrat ilahi. Dan luar biasanya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kebaikan apa itu? Sukses dunia? Bukan. Kebaikan bahwa kita mengerti kehendak Tuhan. Tahu kehendak Tuhan. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna bagi Tuhan. Amin ya saudara. Jangan sampai kenangan masa lalu kita tinggal kenangan. Jangan sampai nanti kita sampai di balik kubur, kita memiliki kenangan yang buruk. Dahulu Tuhan Yesus mengisahkan ada seorang kaya yang masih mengenang masa lalunya, tapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ia ingat saudaranya yang di bumi. Ia mau saudaranya jangan sampai celaka seperti dirinya. Tapi sudah terlambat. Lazarus ada di pangkuan Abraham. Itulah kenangan masa lalu di alam maut. Marilah kita memiliki kenangan masa lalu di Firdaus yang indah bersama Tuhan. Memandang kejadian di dunia masa lalu kita penuh dengan anugerah Tuhan. Belajarlah saudara. Makanya ya, mari kita hayati sekali lagi lagu ini saudara. Ya. Hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu, namun tanganmu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru. Masa depanku indah terancang dalam tanganmu. Selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu. Selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada langkah terakhir di hidup kita. Terutama bagi Bapak Ibu yang umurnya sudah 50 tahun ke atas. Saya ingatkan yang 30 tahun pun bisa mati mendadak. Sebaiknya ini kita anggap sebagai peringatan terakhir, langkah terakhir. Mari kita ingat kebaikan Tuhan, bukan cuma ingat di pikiran, dalam segala perbuatan kita. Segenap hati kita, segenap hidup kita melayani Dia. Amin saudara. Amin ya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari-hari ini
STT kita sudah menerima mahasiswa baru, ya, dan kita sudah sediakan laptop, tetapi masih ada kebutuhan tambahan. Kita masih membutuhkan 80 laptop lagi untuk para mahasiswa supaya bisa kuliah. Saudara perlu tahu mahasiswa-mahasiswa ini berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Kita sekolahkan dengan beasiswa, perlu dana banyak, dan sekarang lagi memerlukan laptop. Kita sudah berhasil mengumpulkan 40 laptop. Yang 40 lagi saya harap saudara ikutan ya. Tapi kalau saudara sedang pas-pasan ya nggak usah ikut, nggak apa-apa. Ini ya untuk yang masih punya berkat untuk dibagikan. 40 laptop lagi saudara. Mari kita partisipasi. Saya pasti akan berpartisipasi juga, pasti. Saya cuma ajak saudara juga mau ikut. Mari kita ingat kebaikan Tuhan yang tidak terbayar oleh apapun. Mari kita arahkan hidup kita menjadi berkat. Kalau saudara ingin menyalurkan langsung ke yang membutuhkan di sekeliling saudara, silakan. Kalau saudara mau menyalurkan lewat gereja Tuhan, silakan. Yang penting saudara jangan pasif. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Mari kita akhiri hidup kita ini dengan tulisan yang indah, dengan musik yang terdengar merdu di telinga Tuhan, dengan menjadi berkat tentunya. Ya, sehingga kita bisa mengenang masa lalu, sehingga kaleidoskop kehidupan kita tertulis sangat indah. Meskipun dahulu pernah buat salah, tapi sekarang sudah ada di jalan yang benar. Sudah menyenangkan Tuhan. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Tuhan ampuni dari segala kehidupan kami yang gelap. Kami mau ingat kebaikan Tuhan sampai kami menutup mata, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan Tuhan, berkati setiap kami yang mau mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.